أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أكرم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah selesai membahas tentang babul kalam. Maka ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina. Ya, i'rab dan bina. Apa itu i'rab? Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir-akhir kata. Ya. Jadi yang disebut dengan i'rab adalah berubahnya akhir kata. Akhir kata itu contoh dalam kata kitabun. Mana akhir katanya? Ya, huruf ba, ya, al-ba, huruf ba. Nah, berubahnya itu dari segi barisnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Perubahan baris huruf ba itu atau akhir daripada kata tersebut, itulah yang disebut dengan i'rab. Atau misalnya yahfazu, apa akhir katanya? Ya, harfuz dha, ya, huruf dha. Jadi perubahan dari yahfazu, yahfadha dengan yahfadh, maka itulah yang disebut dengan i'rab. Ya. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Kemudian terkadang perubahan akhir katanya itu yang berubah bukan barisnya, tapi yang berubah adalah hurufnya. Contoh, abuka. Ya. Mana akhir kata dari abuka? Abuka. Mana akhir katanya? Bukan. Bukan ka akhir katanya. Ka itu sudah kata yang lain. Abuka. Abuka. Mana akhir kata dari abuka? Wow, kaf ini sudah kata yang lain. Ini mudhafun ilaih.
Akhir katanya adalah waw. Jadi yang disebut dengan i'rab perubahan akhir kata. Nah ini waw ini. Kalau yang tadi kitabun, kitaban, kitabin yang berubah barisnya. Kalau ini yang berubah hurufnya dari abuka berubah menjadi abaka. Berubah menjadi alif. Kadang juga dia abika. Berubah menjadi huruf iya, ya. Jadi waw, alif, iya. Jadi perubahannya itu terkadang, ya, terkadang perubahannya itu baris, terkadang pula perubahannya itu huruf, ya. Terkadang pula perubahannya itu huruf. Kenapa akhirnya berubah-ubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya amil yang masuk atasnya, atas kata tersebut. Jadi kitabun dia berbaris dhammah di situ, ya mungkin karena amilnya amil rafa. Hadza kitabun, maka di sini dia dirofa'kan karena amilnya ini mubtada. Ya, khobar itu dirofa'kan karena mubtada. Ya, marfu'un bil mubtada. Ya. Nanti ishtaraitu kitaban. Nah, di sini dari tadi kitabun rafa berubah menjadi nasab. Kenapa dia berubah menjadi nasab? Pasti ada amilnya. Di sini amilnya amil nasab. Apa itu amil nasabnya? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang memiliki fa'il dan maf'ulun bih. Jadi ishtara fi'il madhi, tu ini at-ta'u dhamir rafa' mutaharrik itu nanti menjadi fa'ilnya. Kemudian kitabah ini menjadi maf'ulun bihnya. Jadi berubahnya dari kitabun menjadi kitabah itu likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Sama juga seperti tadi misalnya yahfadha. Kenapa dia yahfadha? Oh, karena ada amil nasab an. An ini amil nasab, makanya dia menjadi yahfadha. An yahfadha. Tapi kalau misalnya amilnya lam, maka dia menjadi lam yahfadh. Berarti perubahan dari baris fathah dengan baris sukun inilah yang disebut dengan i'rab. Kenapa bisa berubah akhirnya? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya amil yang masuk, ya. Di sini amil nasab, di sini amil jazam. Lafzan au taqdiran. Perubahannya itu secara lafaz ataupun secara takdir. Ya, perubahannya itu baik secara lafaz ataupun secara takdir. Secara lafaz itu ini nampak dia. Kitabun, kitaban, yahfadha, yahfadh, nampak dia itu lafzan. Ada nanti perubahannya itu secara takdir. Takdir itu berarti tak nampak. Contohnya kata Musa, ya, Musa, Ja'a Musa, ya. Tetap Musa, bukan jadi musuh atau Musa'u dan sebagainya. Tetap Musa. Ra'aitu Musa, tetap Musa. Marartu
bi Musa, ya tetap juga Musa. Tidak, secara zahir tidak nampak perubahan. Mau masuk dia amil rafa tetap Musa, masuk amil nasab tetap Musa, masuk amil jar tetap Musa. Tapi apakah dia berubah atau tidak? Berubah. Dia tetap berubah. Kata Musa tetap berubah. Dia tetap taghyiru awakhiril kalim, tetap berubah. Kenapa bisa berubah Musa itu tapi nampaknya enggak berubah? Oh iya, karena likhtilafil awamilid dakhilati alaiha, karena berbeda-beda amil yang masuk. Pada contoh ja'a Musa yang masuk amil rafa. Pada contoh ra'aitu Musa yang masuk amil nasab. Marartu bi Musa yang masuk amil jar. Jadi tetap berubah akhirnya. Tetap berubah akhirnya, sebab perubahannya itu karena berbeda-beda amil yang masuk. Tapi perubahannya itu takdiran, secara takdir, enggak nampak perubahan. Ya. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan i'rab. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembahagian i'rab itu ada 4. Ya, jadi sebenarnya yang lebih tepatnya kita bilang perubahan i'rab itu bukan dari dhammah ke fathah atau dari fathah ke kasrah. Ya, bukan itu perubahannya. Sebenarnya lebih tepatnya perubahannya itu dari marfu' menjadi mansub, dari mansub menjadi majrur. Jadi perubahannya itu bukan perubahan dari dhammah ke fathah, tidak, atau dari fathah ke kasrah, atau dari kasrah ke fathah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kata yang awalnya dikasrahkan lalu berubah menjadi difathahkan. Tidak akan mungkin. Yang mungkin itu adalah kata yang awalnya itu dijarkan lalu berubah menjadi dinasabkan. Itu mungkin. Ya. Jadi makanya pembahagian i'rab itu bukan dhammah, fathah, kasrah, sukun, bukan. Pembahagian i'rab itu adalah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu terbagi 4. Yang pertama rafa', nasab, khafad, dan jazam. Jadi raf'un di situ apa i'rabnya? Apa? Badalu syai' minasyai'. Ya. Mana mubdal minhunya? Mana mubdal minhunya? Arba'atun. Karena arba'atunnya marfu', maka raf'unnya juga marfu'. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun, marfu' di situ. Ya, maka raf'unnya pun menjadi marfu' juga. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, perubahan akhir kalimat itu, perubahan kata tersebut bukanlah berubah barisnya, tidak, ya. Yang berubah adalah kedudukannya dari rafa' menjadi nasab, atau dari nasab menjadi jar. Yang berubah itunya, ya, kedudukannya. Karena nanti ada kata tersebut tidak berubah secara baris, tapi yang berubah adalah hurufnya. Nah, ini contohnya huruf abuka. Ya, yang berubah adalah huruf waw
Dari abuka berubah menjadi abaka, lalu berubah menjadi abika. Ya. Jadi apakah kita bilang yang berubah itu waw, kemudian berubah menjadi ya, kemudian berubah menjadi alif? Oh tidak. Yang berubah itu adalah dari hukumnya, statusnya, kedudukannya yang awalnya abuka marfu', ya, abuka marfu', jaa abuka, ra'aitu abaka, ya. Jadi jaa abuka. Ini abuka kedudukannya dia marfu, dirofakkan dengan tanda waw, ya, tandanya adalah waw. Kenapa tanda rofaknya waw? Karena dia asmaul khamsah, ya. Ra'aitu abaka. Di sini statusnya abaka adalah mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bih. Apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa dia dinasabkan dengan alif? Karena dia asmaul khamsah. Ya. Jalastu ma'a abika. Abika di sini mahalnya adalah majrur, dijarkan. Kenapa dia dijarkan? Kenapa dijarkan? Mudhafun ilaih, ya. Setiap isim sesudah dzaraf, itu kaidahnya, ya. Setiap isim sesudah dzaraf i'rabnya adalah mudhafun ilaih. Ma'a itu dzaraf, ya. Ma'a dzaraf. Jadi abika ini majrur, dijarkan. Tanda jarnya adalah ya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa dijarkan dengan ya? Karena dia adalah asmaul khamsah. Jadi perubahannya itu sebenarnya dari mahalnya, dari kedudukannya. Dari marfu berubah menjadi mansub, kemudian berubah menjadi majrur. Adapun tanda-tandanya, tanda apa, dirofakkan dengan apa dia, dinasabkan dengan apa dia, dijarkan dengan apa dia, itu adalah belakangan, tergantung kepada jenis perkataannya, ya, tergantung kepada jenis perkataan. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wal nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka untuk isim-isim dari itu, ya, itu pembahagian rofa, itu pembahagian i'rab yang 4, rofa, nasab, khafad, jazam. Apakah isim berlaku pada isim 4-4-nya? Oh, ternyata tidak. Yang berlaku pada isim dari pembahagian i'rab yang 4 itu hanya satu, ar-raf'u, rofa. Berarti ada isim yang dirofakkan. Wan nasbu, nasab, berarti ada isim yang dinasabkan. Wal khafdu, berarti ada isim yang dikhafadkan. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya, pada isim. Berarti tidak ada isim yang dijazamkan. Gak ada isim yang dijazamkan. Jadi semua isim dia hanya dirofakkan, kalau enggak dinasabkan, kalau enggak dijarkan. Tidak ada isim yang dijazamkan, tidak ada. Makanya kalau kita kasih contoh begini selalu tiga. Karena yang kita kasih contoh isim. Ya, maka contoh isim yang dirofakkan, isim yang dinasabkan, dan isim yang dijazamkan. Walil af'ali min dzalika, dan bagi fi'il-fi'il dari itu maksudnya itu pembahagian i'rab yang 4, yaitu rafa', nasab, khafad, jazam tadi.
Mana bahagian fi'il? Ar-raf'u, rafa. Berarti ada fi'il yang dirafa'kan. Wan nasbu, nasab. Berarti ada fi'il yang dinasabkan. Wal jazmu, jazam. Berarti ada fi'il yang dijazamkan. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat padanya. Jadi kalau fi'il, enggak ada fi'il yang dikhafatkan, yang ada adalah fi'il yang dijazamkan. Kemudian di sini untuk fi'il, ketika disebutkan fi'il yang mu'rab di sini, langsung kita harus berpikir fi'il yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari'. Ya, fi'il yang mu'rab kan di babul kalam kemarin kita sudah pelajari. Fi'il itu terbagi 3, madhi, mudhari', amar. Dari 3 ini hanya satu yang fi'il mu'rab, fi'il yang akhirnya bisa berubah-ubah, fi'il yang menerima i'rab, perubahan akhirnya karena sebab berbeda-beda amil masuk kepadanya. Hanya satu fi'il saja, yaitu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Berarti kalau fi'il madhi, dia itu nanti mabani. Fi'il amar, dia itu mabani. Ya, jadi yang kita bahas di sini, kalau disebut dia fi'il yang berkaitan dengan i'rab, itu hanya fi'il mudhari' saja. Ya, fi'il mudhari' saja. Titik. Habis tentang i'rab. Ya, itulah dia tadi yang dimaksud dengan i'rab. Jadi dia ulangi lagi, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Kenapa berubah akhirnya? Karena berbeda-beda amil yang masuk atasnya. Perubahannya itu baik dia secara lafzi nampak atau takdiri tidak nampak. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati harakatan. Dan bina, yang dimaksud dengan bina apa? Ini lawan daripada i'rab. Ya. Diddul i'rab, lawannya. Ya, tinggi pendek. Ya, besar kecil, banyak sedikit. Nah, i'rab apa lawannya? Bina. Kalau i'rab tadi perubahan akhir kata, maka bina ta'rifnya adalah luzumu akhiril kalimati, tetapnya akhir kata, harakatan, barisnya. Lalu dilompat lagi, au sukunan, atau sukunnya. Jadi yang dimaksud dengan bina adalah tetapnya akhir satu kata itu enggak berubah, harakatnya tidak berubah, atau sukunnya tidak berubah. Contoh harakat nahwu haulai. Ya, contohnya adalah haulai. Mana akhir kata dari haulai? Mana akhir katanya? Haulai. Mana akhir katanya? Hamzah. Apa baris hamzahnya? Kasroh. Jadi baris kasroh hamzah itu tidak berubah, luzum, tetap dia seperti itu. Itulah yang disebut dengan bina. Jadi selama-lamanya dimanapun haulai tetap haulai. Tidak ada haula'a, tidak ada haula'u. Dia tetap haulai. Itulah yang disebut dengan bina. Au sukunan, atau yang tetap di akhir kata itu sukun. Nahwu man wa kam. Contohnya man dan kam. Tengok mana akhir kata dari man? Nun. Nun dia baris sukun. Maka dia sampai kapanpun tetap man. Mau masuk amil rafa, amil nasab, amil jazam, amil jar, masuk amil apa saja, dia tetap man.
tidak akan berubah. Wa kam, dan kam sama juga, kam seperti itu juga. Wa anwa'uhu arba'atun, dan macam-macamnya atau pembahagiannya bina itu arba'atun, ada 4. Sama kayak i'rab. I'rab pun dibagi 4, bina juga dibagi 4. Yang pertama dhammun, dhammah. Nah, jadi kalau i'rab dia kedudukannya yang berubah-ubah. Ya, kedudukannya yang berubah-ubah. Kalau bina yang tetap adalah barisnya. Kalau dia sudah baris dhammah, maka dia tetap akan baris dhammah. Wa fathun, dan fathah. Kalau sudah baris akhirnya itu fathah, sampai kapanpun dia akan tetap fathah. Wa kasrun, dan kasrah. Jadi kalau sudah huruf terakhirnya baris kasrah, maka sampai kapanpun dia akan tetap baris kasrah. Wa sukunun, dan sukun. Maka sampai kapanpun dia akan berbaris sukun. Maka nanti akan ada sebutan mabaniyun ala dhammi. Ya, mabaniyun alal fathi, mabaniyun alal kasri, mabaniyun alas sukun. Ya, contoh yang mabaniyun alal dhammi apa? Kasih dulu contoh baik isim ataupun fi'il yang akhirnya baris akhirnya tetap dengan baris dhammah. Apa contohnya? Haitsu. Ya, haitsu mau sampai kapanpun dia akan haitsu. Ya, haitsu. Tidak pernah haitsa, tidak pernah haitsi. Dia tetap haitsu. Ya. Kalau yang fathah apa contohnya? Aina. Aina. Sampai kapanpun dia tetap aina, nggak pernah ainu, nggak pernah aini, tetap aina. Yang artinya di mana tetap aina. Kalau yang kasrah, amsi, amsi, semalam, kemarin, amsi. Jadi dia tetap amsi, nggak pernah amsu, nggak pernah amsa. Sukun, ya, contohnya kayak yang di atas tadi lah, man, kam, sukun, ya, man, kam, dan seterusnya. Wal ismu darbani, isim itu terbagi 2. Mu'rabun wa huwal aslu. Pertama isim mu'rab, itulah asal. Jadi maksudnya kalau disebut asal berarti hukum asalnya semua isim itu adalah mu'rab kecuali beberapa. Nanti ada yang mabani. Jadi kebanyakan dari isim itu dia adalah mu'rab. Wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Dia yang dimaksud dengan mu'rab itu ya adalah kata yang berubah akhirnya, ma taghayyara akhiruhu, kata yang berubah akhirnya bisababil awamilid dakhilati alaiha, dengan sebab amil-amil yang masuk atasnya, imma lafzan, ya, ada kalanya perubahannya itu secara lafaz, ka Zaidin wa Amrin, seperti contoh Zaidin wa Amrin. Maksud Zaidin wa Amrin ini kalau dia masuk amil rafa maka jadi Zaidun, jadi Amrun. Kalau masuk amil nasab Zaidan, Amran. Masuk amil jar Zaidin, Amrin gitu. Nampak berubahnya, dalnya dari baris dhammah berubah menjadi baris fathah, dari baris fathah berubah menjadi baris kasrah. Nampak perubahannya. Wa imma taqdiran, dan ada kalanya secara takdir, nahwu Musa wal fata dan al fata. Wa mabaniyun, ini pembahagian yang kedua.
mabaniyun dan mabani. Wa huwal far'u, dianya adalah cabang. Yang namanya cabang ya pasti lebih sedikit. Kebanyakannya isim itu adalah mu'rab. Sebahagiannya ada yang mabani. Apa yang disebut dengan mabani? Wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Dianya adalah kata yang tidak berubah akhirnya dengan sebab amil-amil yang masuk atasnya. Contohnya apa? Kal mutmarati, seperti isim dhamir. Isim dhamir. Baik dhamir rafa, muttasil, dhamir rafa, munfasil, dhamir nasab, muttasil, dhamir nasab, munfasil dan seterusnya. Semua dhamir itu adalah mabani. Misalnya huwa, maka sampai kapanpun dia akan huwa. Tidak pernah berubah menjadi hu, tidak pernah berubah menjadi huwi. Dia tetap huwa. Wa asma'is syart, wa asma'is syarti, isim-isim syarat. Nah, nanti isim syarat itu contohnya in, ya, in itu isim syarat. Wa asma'il istifham, dan isim-isim istifham, kata tanya. Contohnya aina, itu isim istifham. Maka sampai kapanpun dia akan tetap mabani, enggak berubah. Wa asma'il isyarati, isim-isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Zalika, tilka, hada, hadihi. Wa asma'il af'ali, isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il itu kalau kita anggap yang kemarin seperti hati, itu kita ikut pendapat sebahagian ulama yang menganggap dia sebagai isim fi'il amar, maka itu juga termasuk. Tapi kita tadi di awal menganggap hati itu adalah fi'il amar. Jadi kita cari contoh yang lain. Contoh yang lain misalnya sah, atau dalam Al-Quran ada hayhata, hayhata, hayhata lima tu'adun, ya. Maka hayhata itu artinya itu adalah isim af'al, isim fi'il. Wa asma'il mausulat, dan isim-isim mausul. Isim-isim mausul itu alladhi, alladhina, allati, alladani, alladaini, allai, allati. Nah, itu isim-isim mausul. Faminhu ma yubna 'ala sukuni, maka sebahagian darinya, dari isim mabani itu, ma yubna 'ala sukuni, kata yang dibina atas sukun. Nahwu kam, contohnya kam. Kam ini berarti istifham, ya, kam istifham. Wa minhu ma yubna 'ala al-fathi, dan sebahagiannya ada kata yang dibina atas fathah. Ka aina, contohnya seperti aina. Wa minhu ma yubna 'alal kasri, dan sebahagiannya lagi ada kata yang dibina atas kasrah. Ka amsi, seperti amsi. Wa minhu ma yubna 'alal dhammi, dan sebahagiannya lagi ada kata yang dibina atas dhammah. Ka haitsu, seperti haitsu. Ini contoh-contohnya sudah kita bahas tadi, ya. Wal aslu fil mabani an yubna 'ala sukuni. Asal daripada mabani itu adalah dibina atas sukun. Jadi setiap yang mabani asalnya dibina atas sukun. Ya. Sudah. Sampai di sini saja. Insyaallah akan kita sambung nanti besok, ya. Besok tetap ada kita pengajiannya sama seperti ini. Kita akan mulai besok dari wal fi'lu darbani. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan babul i'rab, atau kita masuk sedikit ke babul ma'rifah, ya, ke babul ma'rifah insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.